Hello agripreneurs, kali ini kita akan membahas budidaya mina padi, mina cabai, dan mina timun. Sistem cocok tanam yang mampu memberikan keuntungan berlipat dari luas lahan yang terbatas. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe dulu ya, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat informasi menarik seputar dunia agribisnis. Teknologi budidaya ini diterapkan oleh Pak Timbul dan petani di Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, budidaya mina padi. Sistem budidaya ini sudah banyak diterapkan di sejumlah tempat lainnya. Padi dikombinasikan dengan ikan nila. Penebaran benih ikan, penanaman padi, dan pemanenan keduanya dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Umur panen ikan dan padi dirancang sama. Padi ditanam dengan jejer legowo 2:1, di mana setiap 2 baris tanaman diberi jarak 1 baris tanaman kosong. Jika dibandingkan dengan pola tanam biasanya, populasinya bisa lebih tinggi. Jejer legowo dengan jarak tanam 20 x 10 x 40 cm, jumlah populasi tanaman bisa mencapai 330.000 rumpun per hektar. Lebih tinggi populasinya jika dibandingkan sistem tegel 25 x 25 cm yang hanya sejumlah 160.000 rumpun per hektar. Hasil panennya cukup bagus. Per hektarnya bisa menghasilkan 6,67 ton gabah kering giling atau sekitar 7,73 ton per hektar gabah kering panen. Padi ditanam pada luasan sekitar 80% dari petak lahan dan sisanya untuk kolam ikan. Kolam ikan dibuat di sekeliling pertanaman padi. Pada salah satu sisinya dibuat kolam yang lebih dalam atau caren. Tujuannya untuk mempermudah pemanenan. Ketika dikeringkan, ikan dengan sendirinya mencari air dan berkumpul di sisi kolam yang dalam. Selain itu, kolam dalam sangat penting buat ikan nila. Pada siang hari, ikan bisa beraktivitas mencari makan di perairan sekitar rumpun padi. Dan pada malam harinya, aktivitas ikan banyak di kolam dalam. Sebelum panen padi, ikan dipanen terlebih dahulu, sekaligus untuk mengeringkan lahan sebelum panen. Target bobot ikan pada saat panen mempengaruhi ukuran benihnya. Jika menghendaki ukuran konsumsi yang besar, benih nila ditebar dengan ukuran benih yang agak besar, misalnya kurang dari 60 ekor per kilogram. Budidaya ikan dilakukan dengan padat tebar normal. Tanaman lain yang menarik untuk dibudidayakan yaitu tanaman cabai. Budidaya cabai dilakukan sebagaimana pada umumnya. Hanya saja, bedengan dibuat lebih tinggi supaya genangan air berada di bawah perakaran cabai. Ketinggian bedengan sekitar 50-60 cm. Bagian yang tergenang air sekitar 20-25 cm dari dasar kolam. Sedangkan bagian bedengan yang tidak tergenangi sekitar 25-35 cm. Bagian kolam dalam memiliki kedalaman 60-80 cm. Lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan sekitar 20% dari luas lahan. Pemanfaatan untuk budidaya ikan tersebut berada di antara bedengan berupa kolam dangkal. Dibuat caren atau kolam dalam pada salah satu sisi lahannya. Penebaran ikan dilakukan pada umur cabai 10 hari setelah tanam. Benih yang ditebar adalah benih yang masih kecil. Benih ini nantinya untuk dibesarkan sebagai benih siap tebar. Keuntungan pola tanam mina cabai ini yaitu lahan di antara bedengan termanfaatkan dengan lebih produktif. Kemudian, pemupukan menjadi lebih hemat. Pemberian pupuk yang utama berupa pupuk organik. Asupan nutrisi tanaman juga diperoleh dari sisa kotoran ikan. Manfaat lainnya, biaya penyiangan untuk gulma di antara bedengan menjadi berkurang. Biasanya, permukaan tanah antar bedengan sangat cepat ditumbuhi gulma, tapi adanya genangan air membuat pertumbuhan gulma di lahan jadi lebih terkendali. Berdasarkan pengalaman, meskipun dengan input pupuk dan pestisida rendah, hasilnya lebih besar dibandingkan budidaya normal. Masa panen jadi lebih panjang dibandingkan cabai monokultur. Dengan cara budidaya ini, potensi serangan hama juga semakin rendah.
karena berkurangnya gulma yang mengganggu tanaman. Kita tahu gulma juga bisa menjadi inang hama tanaman cabai. Jadi, pengendalian hama juga tidak seintensif budidaya cabai pada umumnya. Siklus budidaya cabai rawit ini sampai dengan 5 bulan. Sedangkan budidaya ikan nila sekitar 2,5 bulan. Jadi, bisa dilakukan 2 kali siklus budidaya nila. Berbeda dengan mina padi, budidaya ikan di mina cabai ini hanya untuk pembesaran bibit nila aja, tidak untuk konsumsi. Hasil panen 2 kali siklus budidaya ikan ini bisa mencapai 6 kuintal. Selain cabai, tanaman hortikultura yang bisa dipadukan dengan ikan yaitu timun. Secara umum, perpaduan dengan budidaya ikan nilanya tidak jauh berbeda dengan cabai. Lahan dibuat bedengan yang lebih tinggi dibandingkan budidaya timun pada umumnya. Ketinggian bedengan sekitar 50-60 cm. Bagian yang tergenangi air sekitar 20-25 cm dari dasar kolam. Sedangkan bagian bedengan yang tidak tergenangi sekitar 25-35 cm. Bagian kolam dalam memiliki kedalaman 60-80 cm. Hasilnya terbilang cukup tinggi. Lahan seluas 500 meter persegi mampu menghasilkan 1,5 ton timun. Siklus budidayanya pun cukup singkat, hampir sama dengan ikan. Jadi, 1 siklus budidaya timun cukup untuk 1 siklus budidaya ikan. Gimana agripreneurs? Cukup menarik dan menginspirasikan? Menurutmu pola tanam mana nih yang paling menarik? Mina padi, mina cabai, ataukah mina timun? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Pola tanam mana yang nanti mau kita perdalam di video selanjutnya? Baik teknis budidaya maupun analisis usahanya. Semoga video ini bermanfaat buatmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Inspirasi Agribisnis. Ketemu lagi di video selanjutnya.